San, udah ngopi belum kameramen? Ya. Hah? Udah. Oh, udah lu record ya? Udah. Aduh. Halo teman, ketemu lagi dengan gue Ridra dari Street Art Custom. Dan gue kali ini lagi ngopi-ngopi nih di sebuah tempat yang dirahasiakan di sebuah planet bernama Bumi. Gue diajak ngopi untuk mencoba, bukan kopinya, tapi ada motor baru, generasi terbaru dari Honda. Motor apa? Nanti dulu, gue habisin dulu kopinya, baru kita akan bahas motornya. Ngopi, Sob? Just let me fall to my groove. Look you. Nah, di sebelah gue udah ada motornya. All new CB 150R Street Fire. Dan kira-kira apa aja rubahannya yang buat motor ini spesial buat gue? Kita lihat aja yuk. Apa aja yang udah dirubah dari generasi-generasi sebelumnya di motor yang baru ini? Get on it, I'm falling. The cityscape by night. Nah, yang mau gue bahas di motor ini udah mempergunakan mesin 150cc, single cylinder, DOHC. Dan asiknya, motor ini udah mempergunakan 6 speed atau 6 kecepatan. Jadi, untuk ngisi tarikan dari tarikan bawah sampai tarikan atas, dijamin ngisi dan enteng gitu. Yang paling gue highlight dan paling gue suka dari motor Honda CB Street Fire ini adalah suspensi depan udah mempergunakan suspensi upside down. Pasti lo tau lah kualitas dari suspensi upside down Honda itu oke punya gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kita untuk ngeganti suspensi depan supaya tampilan motor ini keren. Udah disediain secara langsung ketika lo beli motor ini udah dapet gitu. Dan kayaknya enak juga buat dimodif. Kenapa? Nanti akan gue jelasin kenapa enak buat dimodif. Karena kita udah pakai suspensi upside down. Merek suspensinya itu nggak tanggung-tanggung, Showa. Jadi kalian kayak motor ini, beli motor ini, udah langsung dapat suspensi Showa upside down. Jadi secara worth value-nya tuh udah oke banget lah. Fitur yang ditawarkan di motor ini juga udah mempergunakan lighting system LED semua nih. Dari mulai headlamp depan, sen, depan dan belakang, dan juga stop lamp-nya. Yang memang kekinian untuk motor yang generasinya sekarang-sekarang ini. Jadi memang ini sebuah fitur yang udah standar dan harus dipunyai motor-motor keluaran sekarang. Nah, cerdasnya desainer Honda tuh shaping bodinya tuh dibuat gede gitu ya. Terus ada undertanknya seperti ini. Jadi mirip kayak CB 650F gitu. 4 silindernya, saudaranya dia. Jadi udah mau geluk, tarikannya ke situ. Begitu juga di bagian belakangnya. Jadi ini udah tampilannya udah mau geluk. Jadi desainer Honda tuh ngasih, ini loh gue kasih, desainnya udah mau geluk, tinggal lu tambah-tambahin lagi kayak misalnya bannya diperbesar dan segala macam. Bagian lain yang gue suka di motor ini tuh bagian ini nih, under tank covernya ini tuh kayak gimana ya, manis gitu. Selain juga untuk tampilannya juga terkesan lebih besar dan mau geluk, dan model ini tuh bikin motor ini tuh udah berasa custom gitu. Ini gue suka, nice sih, desainnya oke. Plus juga tangkinya juga tambah besar. Jadi pas ketika tangkinya ini gede, ditambah ini, ya cocok. Di bagian stangnya ini ada pembaruan yang dibilang signifikan banget. Kenapa? Karena posisi stangnya itu sekarang di All new CB 150R Street Fire. ini udah mempergunakan stang taper. Jadi stangnya itu lebih kokoh dan juga di bagian racer itu lebih besar. Dan posisi ridingnya kita akan dapetin posisi riding yang jauh lebih nyaman. Tuh. Jadi kita nggak terlalu turun. Karena racernya juga tinggi. Nah, ini juga berkat suspensi depan upside down-nya dengan desain segitiganya yang juga mendukung untuk stang taper. Nah, kalau stangnya ini tuh udah model-model kayak stang-stang motor trail gitu. Keunggulannya di bagian sini tuh stangnya udah aluminium. Terus bagian sini diameternya lebih besar ketimbang bagian sini yang 22 mm. Jadi lebih kokoh gitu stangnya. Dan posisinya ditambah racer yang juga tinggi. Tuh. Racernya tinggi. Plus stangnya juga segini. Di posisi gue yang tinggi 170 aja, posisi riding gue tuh nggak ngebungkuk. Jadi ergonomisnya motor ini oke. Nah, speedometernya nih mewah ya. Di sini ada tombol-tombolnya untuk MID-nya. Di sini ada penunjuk netral, lampu high beam, lampu sen, terus speed dan juga RPM. Plus di sini ada gear positioning. Nah, gimana rasanya riding experience mempergunakan motor baru ini? Kita test ride, kira-kira asiknya kayak gimana? Nyamannya kayak gimana, terus powernya juga kayak gimana, dan experience-nya gimana. Yuk, kita test ride.
Bisa kalian lihat, memang perubahan desain membuat motor ini lebih maco dan agresif. Ini bisa langsung berasa ketika kita riding motornya. Dengan posisi motor yang berjalan aja, orang langsung tahu kalau ini motor keluaran baru. Berasa auto ganteng gitu lah pokoknya di jalan. Motor ini juga gue rasa punya konsep urban city ride, di mana konsep kenyamanan untuk riding harian benar-benar diperhatikan. Khususnya dalam urusan ergonomi pengendara, sampai juga tenaga yang disalurkan motor ini juga nyaman. Powernya ngisi di tenaga bawah maupun tenaga atas. Terus apa iya motor ini juga enak dibawa touring? Ya pasti aja, dengan ergonomi yang tadi udah dijelasin, udah pasti nyaman dibawa touring. Apalagi dengan kapasitas tangkinya 12 liter tergolong besar, disertai mesin yang irit tapi bertenaga. Dan yang pasti motor ini enak buat dimodifikasi. Kira-kira kalau dimodif gimana ya? Mantap! Nah tadi kan kita udah test ride ya. Ada sesuatu yang gue pengen ngomongin di motor ini, yaitu motor itu sebenarnya konsepnya tuh easy to modified. Kenapa? Karena aku udah ngeliat beberapa potensial motor ini untuk dimodif. Apalagi fitur dan benefit yang didapat di motor ini, itu bisa langsung lu tuh kayak, wah udah langsung ganti ini, dan motor itu auto ganteng, auto keren. Kira-kira apa aja? Ngomongin modif motor ini, gue rasa nggak susah buat motor ini dibuat menjadi ekstra ganteng. Nggak perlu perubahan yang radikal, cukup modif tipis-tipis saja udah jadi nih motor. Kalau gue, hanya beberapa hal aja yang akan gue modif. Hal pertama yang gue sentuh adalah sektor kaki-kaki. Untungnya, motor ini udah pakai suspensi upside down. Jadi, kalian nggak perlu lagi keluar extra cost buat ganti suspensi depan. Kalian tinggal ganti ban aja. Kalau gue sih kayaknya bakalan pakai ban dual purpose. Misalnya seperti big block atau jenis radial untuk tipe cafe racer. Begitu juga ban belakangnya. Hal kedua yang gue bakal lakuin adalah mengganti exhaust system di motor ini, supaya ada suara ngebas-ngebasnya gitu. Kemudian, variasi akan gue ganti, misalnya hand grip, spion, dan T-detail. Supaya kalian bisa punya gambaran gimana tampilan motor ini ketika dimodif, gue coba modifikasi tipis-tipis secara digital. Ya, kita pulang dulu, kita akan ketemu tim dari Street Art Custom. Pada modif tipis-tipis secara digital kali ini, gue bikin dua konsep. Yang pertama adalah konsep scrambler. Motor ini oke nih kalau dibikin konsep scrambler. Suspensi depannya udah keker, jadi kita nggak perlu lagi untuk mengganti suspensi depan. Bisa gue bilang motor ini hemat. Kenapa? Dengan budget hanya 30.700.000 untuk seri yang seperti gue pakai ini, kalian udah mendapatkan suspensi upside down Showa yang pastinya secara kualitas kalian nggak perlu raguin lagi. Dengan adanya suspensi Showa ini, kalian bisa mempergunakan ban Shinko Big Block ukuran 130 di bagian depan dan juga 150 di bagian belakang. Karena stang motor ini udah tapered, jadi kita nggak perlu lagi untuk mengganti stang pada motor All new CB 150R Streetfire. Cukup kita untuk mengganti seperti hand grip atau spionnya aja. Pada sektor belakang, gue coba mereplace atau mengganti spakbor belakang motor ini menggunakan model T-detail yang kecil. Dan pastinya gue akan mengganti knalpot motor ini. Gimana hasil modifikasinya untuk konsep scrambler? Bikin ngiler dong? Karena tadi gue bilang motor ini enak untuk touring, coba sekarang kita bikin modifikasi untuk touring. Pertama-tama kita ganti dulu nih bannya. Kayaknya bakal enak deh kalau pakai Shinko E705 Trailmaster. Ukuran depan kita pakai 120/70 ring 17 dan belakangnya kita pakein ukuran 150/70 ring 17. Terus kita ganti knalpotnya supaya tarikan makin enteng dan ada suara ngebas-ngebasnya gitu. Karena motor ini akan dipakai touring, makanya gue pakein rak lengkap dengan box samping aluminium bergaya adventure. Sektor pengereman gak lupa untuk kena sentuh. Master rem gue coba pakai master rem tabung dari Kitako dan juga mengganti selang rem standar menggunakan merek HEL. Supaya perjalanan nyaman, kopling kita ganti menggunakan kopling Akko 1 supaya enteng untuk narik tuas koplingnya. Footstep pengendara juga kita robah posisinya supaya nyaman dalam perjalanan panjang. Makanya gue butuh bracket footstep santuy bikinan Street Art Custom. Supaya motor aman, kita kasih frame slider dan juga ditambah dengan 2 buah fog lamp depan berwarna kuning yang akan menambah visibilitas pengendara dalam keadaan berkabut maupun hujan. Dan terakhir, gue kasih nih sedikit sentuhan warna dari SAC Painting. Gimana? Makin gahar kan? Nah, menurut kalian hasil modifikasi digital mana yang paling keren untuk motor all new CB 150R Streetfire ini? Coba tulis di kolom komentar ya. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey.
Itu aja review singkat gua untuk motor all new CB150R Streetfire. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for